Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'ba'd. Langsung insyaAllah kita buka tanya jawab. Sepertinya nanti ini pertanyaan dikit. Kita buka pertanyaan untuk bab toharo sama bab sholat. Toharo sama sholat. Silahkan kalau ada yang tanyakan mungkin silahkan. Silahkan. Siapa dulu? Tadi adik? Enggak ada? Oh, iya. Tafadhal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kufiyah. Apakah setelah mengusap Rasulullah waktu itu perang menyelidiki Bagaimana? Setelah pakai khuf, mengusap langsung melakukan sholat apa hukumnya masih pakai? ayo, Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara suatu kesunahan itu adalah solat menggunakan ni'al, menggunakan na'al, menggunakan sandal, menggunakan sandal. Ini bisa kita praktekkan di saat solat Idul Adha dan prakteknya solatnya di lapangan, bukan di masjid. Kalau di masjid antum pakai sandal dilempar oleh DKM-nya, itu apa-apaan. Masjid udah karpet-karpetan pakai sandal masuk dalam masjid. Secara hukum diperbolehkan, cuma perlu kondisional karena zaman kita saat ini masjid beda dengan zaman tersebut. Jelas ya? Ini pertama. Yang kedua adalah secara lahiriahnya Nabi Muhammad SAW di saat beliau sholat, kan beliau lagi musafir tadi itu, beliau menggunakan khufnya, khufnya. Karena kenapa alasannya diantaranya adalah ini, kalau seandainya khufnya tersebut terlepas, maka perlu dihitung dari awal lagi. Mashul khuffi ini batal, bukan wudu yang batal ya, tapi mashul khuffi batal. Harus diusap dari awal, harus dibaca wudu, harus dibasuh secara lengkap. Itu adalah diantara penyebabnya kalau kedua khuf tersebut dilepas ataupun terlepas. Jelas? Sehingga secara lahiriahnya beliau Nabi Muhammad SAW itu beliau selalu menggunakan khufnya selama 3 hari tersebut. Apalagi perjalanan jauh. Tadi perjalanan kan ke Mu'tah ini. Mu'tah sekitar 700 km dari Madinah. Mu'tah sekitar 700 km dari Madinah. Kalau antum nanti cek menggunakan Google Map, sekitar 7 jam perjalanan naik mobil. Itu kalau naik mobil. Kan kalau kita hitungan nih, kalau kita menggunakan Google Map, ini sama istirahat lah enggak? Tanpa ada istirahat 7 hari 7 malam. Kalau jalan kaki lebih dari itu, tadi 7 jam. Kalau menggunakan jalan kaki, kalau antum lihat Google Map juga, itu sekitar 7 hari. Artinya perjalanan cukup jauh. Artinya Muhammad selalu dalam kondisi menggunakan khufnya selama 3 hari 3 malam. Kalau seandainya nanti selesai kemudian dihitung dari awal kembali. Jelas insyaallah. Allahu a'lam. Silakan yang lain. Silakan. Masalah hub itu kalau bolong itu kecil apa gede apa sobek apa gimana Ustaz? Iya, kalau bolongnya kecil itu sebagian ulama tadi kan enggak semua ulama sepakat tadi itu. Kalau bolongnya kecil maka termaafkan. Artinya termaafkan, enggak jadi masalah. Tetap diperbolehkan untuk al-mas wal khuffain. Di antara ulama tadi itu yang berpendapat itu diperbolehkan itu adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jelas? Kalau kecil, kalau besar berarti enggak diperbolehkan. Menurut di antara beliau kaul yang beliau ambil. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah tidak pandang kecil ataupun besar, tetap diperbolehkan. Asalkan masih jelas bahwa itu disebut sebagai khuf, bukan gelang. Jelas ya? Allahu a'lam. Ada yang lain? Jadi masalah besar kecil enggak jadi masalah. Apa itu sama dengan kaos kaki? Naam. Ini kalau di zaman kita saat ini untuk paling amannya itu adalah kaos kaki. Seandainya kita itu mau praktek al-mas wal khuffain, maka perlu dicari kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tebal, bukan yang tipis.
Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas ini tidak diterima. Kalau dalam mazhab mereka maka khuf tersebut tidak boleh kedap air ataupun tidak boleh ngerembes airnya kecuali melalui jahit-jahitan saja. Ini yang disampaikan oleh Syekh Nasr As-Sa'di di antara syarat yang tidak ada dalilnya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mungkin dalam mazhab Syafi'i punya pertimbangan tersendiri bagaimana sehingga mereka beristihad. Kalau kita dapatkan dari kitab mereka di antara syarat al-mas wal khufain itu adalah hendaknya air tidak masuk ke dalam khufnya kecuali memang melalui jalur jahitan. Kalau itu nggak jadi masalah. Jelas insyaallah. Ada yang lain? Sekarang masih ada nggak sih khuf itu? Masih ada dan banyak yang telah memenuhi syarat. Kalau nanti antum silakan googling di toko online. Banyak nanti silakan terbuat dari kulit. Silakan nanti mungkin di order kemudian dibawa. Yang sempat untuk belanja, khuf itu sepertinya terbuat dari kulit. Dulu ana punya ketinggalan di Yaman dan sampai saat ini belum beli lagi. Terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit ataupun mungkin turunannya berupa mitasi. Itu sudah memenuhi syarat. Asalkan tadi jangan sampai lupa, bagian mata kaki ini tertutupin. Jadi cukup elastis, bisa dipakai, boleh dipakai masuk dalam masjid jelas. Karena kita biasanya pakai di Yaman, misal dulu di zaman kita menggunakan khuf, kemudian luarnya kita pakai sandal. Masuk dalam masjid sandal tinggal di luar, kita masuk menggunakan khufnya dalam kondisi dingin. Kadang-kadang air sampai membeku. Silahkan, itu bukan di kulkas tapi di udara luar. Silahkan, sudah? Di yang online ini nggak ada juga. Kalau sudah, insya Allah kita cukupin sekian. Semoga bermanfaat insya Allah. Silahkan nanti sekali-kali kita praktek untuk al-mas wal khufain walaupun tidak sedang bermusafir, dan perlu dihilangkan keraguan-raguan. Ini kok saat wudu nggak dibasuh sama sekali, nggak jadi masalah. Memang syaratnya begitu di saat kita menggunakan khuf. Asalnya syaratnya jangan lupa dipakai dalam keadaan suci, kemudian khufnya melebihi mata kaki. Jelas? Itu syarat utamanya. Semua ulama sepakat nih. Untuk syarat masalah tebal tipisnya itu ada ikhtilaf pendapat di antara para ulama. Jelas ya insyaallah. Silahkan nanti dipraktikkan sekali-kali biar merasakan bagaimanakah nanti al-mas wal khufain 24 jam dalam kondisi menggunakan khuf. Di rumah. Bapak ente ngapain, Pak? Enggak jadi masalah. Ana praktek syariah. Syaratnya Wudu normal dulu menggunakan khufnya. Tidak harus secara langsung habis wudu kemudian pakai, enggak. Asalkan belum batal, walaupun setelah 4 jam belum batal antum pakai silahkan. Kemudian habis pakai, kemudian antum kentut. Kemudian wudu lagi nanti di saat mau sholat lagi. Tidak perlu dilepas bagian kakinya. Jelas ya, cukup basuh bagian-bagian yang lain, kaki dibiarkan, cukup nanti di tangan dibasahi kemudian diusap bagian atasnya. Jadi sah hukumnya. Jelas? Insyaallah. Tapi kalau jinabat perlu untuk dilepas. Jelas ya kalau jinabat. Kalau imamah itu selendang apa? Imamah itu sorban. Tapi panjang atau gimana? Enggak, panjang pendek enggak jadi masalah. Cuman imamah tadi itu yang muhannaka itu bisa dibuat begini itu kalau panjang bahannya. Kalau pendek cukup bagian kepala saja. Menurut sebagian ulama tadi itu, termasuk Syekh Utsaimin, itu beliau mengatakan tidak disyaratkan harus muhannakah. Yang melingkar bagian hanak itu adalah bagian rahang ini. Enggak harus begitu. Tapi imamah yang biasa itu juga diperbolehkan. Jelas ya? Kata Syekh Ibnu Baz ini harus muhannakah. Beda pendapat harus yang begini yang melingkar. Soalnya itu yang susah untuk dilepas. Jelas ya, ribet ngelepasnya. Allahu a'lam. Jelas ya? Antum mau pakai imamah? Insyaallah. Pakai serban. Imamah itu serban tuh. Nah, imamah serban dengan berbagai bentuknya. Kalau untuk pemakaian sendal dalam sholat itu, kalau yang dalam permukim itu apa harus sehari semalam? Enggak. Kalau sendal kapan saja boleh dipakai untuk sholat, asalkan jangan sampai lupa tidak ada najisnya. Tidak ada najisnya. Muhammad beliau pernah sholat. Di saat sholat beliau melepas sandalnya.
oleh para sahabat yang mereka menjadi makmum Nabi Muhammad SAW, mereka ikut melepas sandal-sandalnya. Saat ditanya setelahnya, kenapa kalian melepas sandal? Karena kami melihat engkau melepas sandal sehingga kami melepas sandal juga. Saat sholat nih, beliau menggunakan sandal. Para sahabat juga menggunakan sandal. Di tengah-tengah sholat, Nabi Muhammad beliau melepas sandal-sandalnya. Para sahabat ikut melepas juga karena Nabi Muhammad beliau melepasnya. Saat Nabi Muhammad beliau bertanya, kenapa kalian melepas sandal? Karena kami melihat, kata para sahabat, melihat antum melepas sandal sehingga kami juga melepas sandal. Nabi Muhammad beliau menjelaskan bahwa tadi itu ada malaikat Jibril datang menyampaikan bahwa di bawah sandalku itu ada najisnya, ada azan. Azan di sini azan tulisannya bukan azan yang huruf nun, tapi dengan ada alif kemudian dengan tanwin. Itu artinya adalah ada najisnya. Sehingga beliau melepasnya. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa asalkan sandal tersebut dalam kondisi suci boleh digunakan untuk sholat. Boleh digunakan untuk sholat. Tapi jangan sampai lupa tadi itu, jangan di model-model masjid Indonesia. Nggak akan bisa bertahan lama kita di sana. Cukup insyaallah ya. Insyaallah. Ini nggak terbatas dengan durasi waktu. Yang ada durasi waktunya tadi itu adalah khuf tadi itu saja. Selain itu tidak ada durasi waktunya. Kalau sandal nggak boleh diusap, bagian atasnya harus dilepas. Jelas insyaallah ya. Semoga bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.